Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gea Hadiani Utari dengan nomor induk mahasiswa 2001-377, kelas A2, Program Studi Pendidikan Kelautan dan Perikanan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen usaha aquacultur pada ikan lele atau Clarias sp. Komponen usaha aquacultur yang perlu diperhatikan itu meliputi pembenihan, pembesaran, nutrisi, kualitas air, sarana, dan prasarana produksi. Kelima komponen ini perlu diperhatikan dalam budidaya, termasuk budidaya ikan lele. Selanjutnya, komponen pertama yaitu pembenihan. Pembenihan ikan lele ini adalah salah satu tahap dalam budidaya perairan atau aquacultur yang berupa kegiatan menyiapkan benih lele untuk dibesarkan atau ditebar. Nah, dalam pembenihan ini ada beberapa langkah. Yang pertama, seleksi indukan lele. Pembelian indukan lele ini dapat dilakukan sejak lele berukuran 5-10 cm. Seleksi calon indukan lele ini bisa dilakukan 2 minggu sekali untuk memperoleh calon indukan lele yang unggul. Umur ikan lele yang sudah bisa dijadikan indukan itu setelah 8 bulan bagi jantan dan 12 bulan bagi betina. Dengan bobot ikan setengah kilogram. Ikan lele yang akan dijadikan indukan sebaiknya ikan lele yang kondisinya sehat, tidak cacat, lincah, serta bentuk tubuhnya itu baik. Nah, jika kriteria umur yang tadi disebutkan itu sudah terpenuhi, selanjutnya kriteria lainnya itu adalah harus bebas penyakit, kemudian bentuk tubuhnya bagus, bugar. Nah, kemudian kolam antara jantan dan betina itu harus dipisahkan dalam seleksi indukan lele. Kenapa? Karena menghindari pembuahan di luar rencana. Nah, penyeleksian selanjutnya itu bagi lele yang sudah matang, godanya itu dapat diambil untuk dipijah. Nah, ciri-cirinya itu bagi betina lele yang siap pijah itu alat kelaminnya memerah seperti pada gambar. Nah, indukan lele betina ini akan memiliki parut yang membesar ke arah anus. Nah, ketika dipencet atau ditekan, dia akan mengeluarkan telur yang berwarna hijau tua. Dan alat kelaminnya itu membengkak serta gerakannya itu bagi ikan betina yang siap pijah, dia akan lambat gerakannya. Selanjutnya, ciri jantan lele siap pijah. Alat kelamin memerah, kemudian warna tubuhnya akan berubah menjadi coklat kemerahan, gerakannya lincah, serta bentuk tubuhnya ramping. Lebih jelasnya itu ada pada gambar ya, bisa dilihat. Selanjutnya adalah teknik pemijahan ikan lele. Nah, untuk pemijahan ini kolam idealnya itu memiliki panjang 2-3 meter, lebarnya 1-2 meter dengan kedalaman 1 meter. Pemijahan ikan lele terbagi menjadi 2 metode, yaitu metode alami dan metode intensif atau dengan intervensi manusia. Dalam metode alami, pada kolam ikan lele diberikan ijuk yang dijepit dengan bambu, itu berfungsi untuk telur ikan lele ini tidak berhamburan, jadi akan menempel pada alat tersebut atau biasa disebut dengan kakaban seperti pada gambar di sini ya. Nah, kemudian kondisi air kolam indukan ikan lele ini harus kaya akan oksigen. Dalam metode intensif, terdapat beberapa cara seperti pembuahan in vitro atau dalam tabung, penyuntikan hormon buatan, dan penyuntikan hipofisia. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu adalah pemeliharaan larva. Setelah telur-telur menempel pada kakaban, larva itu kan dipindahkan, larva dari kolam indukan lele itu dipisahkan dari induknya. Kemudian larva dipindahkan ke kolam yang terjaga aerasi dan suhunya dengan suhu sekitar 28-29 derajat Celcius. Larva tidak perlu diberi pakan selama 3-4 hari karena larva sendiri memiliki persediaan makanan. Pakan larva itu bisa menggunakan rebusan kuning telur yang telah dihaluskan, kemudian dicampur dengan air atau dapat menggunakan cacing sutra. Nah, larva yang sudah bisa disebut benih adalah larva yang sudah berukuran 1-2 cm. Setelah itu, benih ikan lele diberi pakan berupa pelet yang berbentuk tepung. Jadi pemberian pakan pada ikan lele itu disesuaikan juga dengan bentuk mulutnya, gitu. Langkah selanjutnya adalah pendederan benih. Sebelum benih dilepas ke tempat pembesaran, dilakukan dulu pendederan benih.
tahapan yang harus dilakukan ketika memasuki pendederan yaitu penyiapan kolam dan pelepasan benih serta pemberian pakan. Nah, benih lele yang berumur 3 minggu itu bisa dimasukkan ke dalam kolam pendederan. Cara memindahkannya itu harus hati-hati, mengurangi kemungkinan akan terjadi seperti lecet atau luka pada benih ikan lele seperti itu. Nah, kemudian bisa digunakan menggunakan ember plastik yang diisi dengan air kolam asal dari kolam indukan. Jadi ember kemudian diisi dari air dengan air yang asal benih tersebut, kemudian dipindahkan ke kolam pendederan dengan cara ember itu disimpan saja. Jadi dibiarkan benih ikan lele itu bergerak keluar sendiri begitu. Nah, pemilihan pakan benih ini disesuaikan dengan ukuran mulut benih ikan ya, sesuai tadi diucapkan bahwa pemberian pakan itu disesuaikan dengan mulut ikan. Jadi apabila ikan sudah besar, yaitu bisa disesuaikan dengan pemberian pakan dengan yang ukuran lebih besar juga. Pemberian pakan ini bisa dilakukan sebanyak 4-5 kali dalam sehari. Pelet yang baik untuk benih lele itu yang memiliki kadar protein lebih dari 40%. Selanjutnya, panen benih. Setelah 8-9 minggu benih menetas, benih yang berukuran 5-7 cm sudah bisa dipanen. Pengambilan ikan ketika panen benih harus hati-hati agar benih itu tidak terluka. Agar ikan tidak stres, air yang digunakan untuk menampung benih itu menggunakan air dari kolam sebelumnya. Seperti itu. Selanjutnya adalah komponen pembesaran ikan lele. Nah, komponen dalam tahap pembesaran ikan lele ini ada 1. Penyiapan kolam, kemudian ada pemilihan benih, ada pemeliharaan, dan ada panen budidaya. Yang pertama, penyiapan kolam. Setelah kolam dibersihkan dan dikeringkan, kolam ini diisi air dan dimasukkan pupuk kandang lalu didiamkan selama 7 hari. Selain pupuk kandang ini, persiapan air kolam ini bisa dilakukan dengan menggunakan E4 dan molase. Yang selanjutnya adalah pemilihan benih. Benih yang dipilih sebaiknya benih yang lincah, tidak cacat, dan sehat. Tentunya kita ingin budidaya itu sukses, maka diperlukan benihnya juga yang unggul. Nah, benih ikan lele yang biasa digunakan dalam budidaya adalah benih yang berukuran sekitar 5-7 cm. Pengelompokan benih sesuai ukuran itu dapat mengurangi kemungkinan kanibalisme. Seperti yang kita ketahui bahwa ikan lele kan merupakan hewan kanibalisme. Jadi ketika dia ada yang lebih berukuran lebih besar dan di kolam yang sama itu terdapat ikan lele yang lebih kecil, ketika ikan yang besar ini mengalami kelaparan, kemudian pemberian pakannya juga lambat, maka bisa jadi ikan yang lebih kecil ini dimangsa oleh ikan yang lebih besar, seperti itu. Nah, cara memasukkan benih ke kolam dengan menyimpan wadah benih ke dalam kolam lalu dibiarkan hingga benih keluar lalu diangkat. Jadi seperti yang awal tadi sama. Jadi ketika pemindahan itu benihnya itu disimpan ke dalam wadah dengan air asalnya, kemudian disimpan ke kolam pembesaran. Dibiarkan benih tersebut keluar sendiri seperti itu. Pemindahan benih dilakukan apabila kondisi air ini sudah siap dan suhu yang tidak begitu panas. Jadi kalau misalnya si air ini belum dalam keadaan siap ya, tidak menggunakan pupuk kandang, E4 atau molase, ini bisa memengaruhi ikan lele. Jadi ikan lele itu bisa tidak betah dan pasti memengaruhi nafsu makannya juga seperti itu. Suhu juga tentu sangat berpengaruh terhadap benih lele ini, karena jika di saat panas hari kemudian benih lele dipindahkan, itu lele juga akan mengalami stres, bisa jadi seperti itu. Selanjutnya adalah pemeliharaan. Nah, benih diberi pakan setelah sehari dimasukkan ke dalam kolam. Jadi benih lele tersebut ketika dipindahkan ke kolam pembesaran itu jangan langsung diberi makan. Dia harus beradaptasi terlebih dahulu dengan air, kemudian besoknya baru diberi pakan. Pemberian pakannya ini dilakukan sebanyak 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Kondisi air kolam pun harus dijaga ya.
Jika air sudah berbau pekat, air dari kolam tersebut bisa dibuang sebagian, lalu dimasukkan kembali dengan air yang baru dan sudah didiamkan, biasanya seperti itu sih untuk di budidaya. Nah, pembuangan air kolam dilakukan agar sisa pakan lele dan kotoran lele terbuang. Jadi kandungan yang pakan bekas ikan lele yang sudah tidak dimakan kemudian mengendap itu kan bisa mengganggu kualitas air. Jadi perlu dibuang dengan cara membuang air sebagian kemudian diganti dengan air yang baru gitu. Kemudian ketika air baru sudah ditambahkan, kolam diberi E4 untuk menjaga kualitas air kolam. Jadi E4 itu berfungsi sebagai penjaga kualitas air, biasanya dipakai untuk para pembudidaya ikan. Kolam air budidaya yang terdapat virus, bakteri, dan protozoa itu dapat menyebabkan penyakit pada ikan lele seperti kembung perut, bintik putih, kemudian luka di kepala ekor. Kemudian perlu dilakukan pengontrolan pakan juga, kebersihan kolam dan suhu dengan kisaran 28 derajat Celcius seperti itu. Nah, langkah terakhir dalam pembesaran itu ada panen budidaya. Nah, jika sudah berumur 2-3 bulan, ikan lele ini bisa dipanen dengan ukuran 7-8 ekor untuk 1 kg kira-kira. Panen ikan lele bisa dilakukan dengan penyurutan air kolam yang kemudian lele diambil menggunakan serokan atau jaring. Seperti itu. Selanjutnya adalah nutrisi. Komponen usaha aquaculture selanjutnya adalah nutrisi. Nah, pakan lele yang disebut mengandung nutrisi yang lengkap adalah pakan yang mengandung protein atau sumber energi utama, lemak sebagai sumber energi tambahan, karbohidrat sebagai sumber energi, vitamin sebagai mempertahankan daya tahan tubuh ikan, dan mineral sebagai penunjang pertumbuhan jaringan tubuh. Lele membutuhkan 35% lebih protein dari berat ikan, 4-18% lemak, 4-6% karbohidrat. Vitamin yang dibutuhkan oleh lele juga, walaupun jumlahnya kecil, tetapi peranan vitamin itu sendiri sangat penting bagi ikan. Nah, pakan yang baik bagi lele itu harus memenuhi rasio pemberian pakan dengan penambahan bobot tubuh kurang dari 1 atau feed conversion ratio. Nah, artinya ini bobot tubuh akan bertambah 1 kg setiap pemberian pakan sebanyak 1 kg. Maka rasio PCR yang tadi, yang semakin kecil, semakin baik pula pakannya, seperti itu. Pada umumnya, ikan lele membutuhkan pakan 3-6% dari bobot tubuhnya setiap hari. Karena ikan lele merupakan hewan nokturnal, aktif di malam hari, pakan sebaiknya diberikan lebih banyak ketika sore dan malam hari. Tetapi, jika ikan sudah tidak lagi berkerumun menyantap pakan, pemberian pakan dihentikan. Ketika pemberian pakan telat atau kurang, ikan lele yang lebih kecil akan dimangsa oleh ikan yang lebih besar seperti tadi. Jadi sebenarnya pemisahan ikan lele sesuai dengan ukuran tubuh itu juga penting, menghindari yang tadi ini kanibalismenya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah komponen dari kualitas air. Nah, dalam budidaya ikan lele atau dalam budidaya perairan ini ya, menjaga kestabilan kualitas air itu sangatlah penting. Karena dalam budidaya perairan, air merupakan habitat atau media tempat tinggalnya ikan tersebut gitu. Nah, jadi kualitas air ini sangat penting dijaga. Salah satunya itu dapat dilihat dari kadar oksigen terlarut atau dissolved oksigen, biasa disebut DO, pH, dan suhu. Kadar DO atau oksigen terlarut di bawah 5 mg per liter ini dapat menyebabkan kematian pada ikan lele. Peran dari DO ini itu merupakan sebagai pemecah limbah metabolik yang berpotensi berbahaya menjadi kurang berbahaya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya pH. pH yang baik berada pada kisaran 6,5 sampai 7,5 karena ikan ini akan mati jika kondisi asamnya di bawah 4 dan
pH air kolam berada di bawah kisaran 9-11, pertumbuhan ikan ini akan terhambat dan tentu juga bisa akan menyebabkan lele mati seperti itu. Selanjutnya adalah suhu. Dilihat dari suhu, pertumbuhan ikan akan terhenti jika temperatur di bawah 15 derajat Celcius. Suhu air yang mencapai 32 derajat Celcius juga dapat menyebabkan ikan stres, lalu mati. Nah, selanjutnya komponen usaha aquaculture yang terakhir adalah sarana prasarana produksi. Dalam budidaya ikan lele, sarana prasarana yang perlu disiapkan yaitu kolam dan beberapa bahan dan alat seperti berikut. Pertama ada bahan, termasuk bahan itu ada benihnya, pakannya, pupuk, air, kapur, garam ikan, molase, dan obat-obatan serta M4. Alat-alatnya itu seperti sortir, serokan atau jaring seser ya, kemudian timbangan, kakaban, deometer, pH meter, dan termometer. Sekian penjelasan mengenai komponen usaha aquaculture pada budidaya ikan lele atau Clarias SP. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.